I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Zahra, mahasiswa manajemen haji dan umroh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai selayak pandang BPKH. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian BPKH atau Badan Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Organ pimpinan BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Dasar hukum pendirian BPKH terletak pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 mengenai Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Regulasi dari pengelolaan keuangan haji adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan haji. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan haji berisi 4 hal, yaitu pertama, perencanaan pengelolaan keuangan haji, yang kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, yang ketiga, pertanggungjawab dan pelaporan pengelolaan keuangan haji, yang terakhir, pengawasan pengelolaan keuangan haji. Nah, peraturan pemerintah itu kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Yang kedua, alokasi 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Selanjutnya, keputusan Presiden dan peraturan pemerintah menjadi dasar diturunkannya peraturan BPKH sebagai landasan operasionalnya, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Tata kelola BPKH. Kedua, kepatuhan BPKH. Ketiga, SDM. Keempat, kemaslahatan. Kelima, penempatan dana. Keenam, BPIH. Ketujuh, tata cara investasi. Kedelapan, hukum. Kesembilan, perencanaan dan penganggaran. Kesepuluh, kelembagaan. Kesebelas, pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang ke-12, manajemen risiko dan lain-lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan visi misi dari BPKH. Visi BPKH merupakan gambaran BPKH di masa depan. Oleh karena itu, dalam menentukan suatu visi, berarti menentukan keinginan dan cita-cita yang akan dicapai BPKH. Berikut adalah visi dari BPKH. Visi BPKH yaitu menjadi lembaga pengelolaan keuangan yang terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Visi BPKH disusun melalui kajian strategik mendalam, masukan internal dan eksternal dengan menjadikan tujuan pengelolaan keuangan haji seperti dalam mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan rumusan kebijakan BPKH sebagai pijakan utamanya. Misi BPKH diartikan sebagai tujuan dan alasan mengapa sebuah badan dibentuk. Berikut adalah misi BPKH. Misi BPKH yaitu 1. Membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis. Yang ketiga, melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Yang keempat, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional. Yang kelima, memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tujuan dan tugas BPKH. Tujuan utama dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji adalah untuk mengelola dana haji yang ada di Indonesia dan mampu memberikan kemaslahatan bagi umat Islam di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2017 Pasal 3, tujuan pengelolaan keuangan haji adalah sebagai berikut. Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 2.
rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Yang ketiga, manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, tugas BPKH. BPKH bertugas untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Badan Pengelolaan Keuangan Haji diwajibkan untuk 1. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Yang kedua, memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 bulan. Yang ketiga, memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji. Yang keempat, melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji secara berkala setiap 6 bulan kepada menteri terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, membayar nilai manfaat setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jamaah haji. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengembalikan selisih saldo setoran BPIH atau BPIH khusus dari penetapan BPIH atau BPIH khusus setiap tahun berjalan kepada jamaah haji. Itulah tugas dan tujuan BPKH. Selanjutnya saya akan membahas yang keempat, yaitu kerangka strategi ke arah kebijakan. Dari tujuan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 diturunkan menjadi rumusan kebijakan PKH dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017. Rumusan kebijakan PKH itu telah ditetapkan sebagai berikut. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai target atau sasaran kinerja strategis. Dalam menetapkan target kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan Haji menggunakan map strategik untuk menyusun target kinerja utama. Sasaran atau target strategik akan dijelaskan sebagai berikut. Perspektif yang pertama adalah terkait finansial dan development. Perspektif ini melihat strategi BPKH dari sudut pandang keuangan dan misinya dalam memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Perspektif ini memiliki 4 sasaran strategis, yaitu 1. Peningkatan imbal hasil investasi yang optimal dengan prinsip syariah dan kehati-hatian. Yang kedua, meningkatkan dana kelola dan pendapatan investasi. Yang ketiga, menjamin tersedianya likuiditas untuk kebutuhan jangka pendek BPKH dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang keempat, meningkatkan kontribusi positif bagi kemaslahatan umat melalui pelaksanaan program. Perspektif yang kedua adalah customer. Perspektif ini melihat bagaimana BPKH memberikan pelayanannya bagi para jamaah haji. Perspektif ini sangat kuat hubungannya dengan calon jamaah haji. Memiliki 3 sasaran strategis. Yang pertama, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan rasionalisasi dalam pelayanan haji. Yang ketiga, peningkatan hubungan dengan stakeholders. Perspektif yang ketiga adalah internal proses. Perspektif ini melihat tingkat efektivitas dan efisiensi proses internal BPKH seperti tata kelola dan sistem keuangan, operasional, pelayanan masyarakat, teknologi informasi, infrastruktur pendukung, dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Perspektif ini memiliki 3 sasaran strategis sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan virtual account. Yang kedua, peningkatan tata kelola badan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, peningkatan kerjasama strategis dengan pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, perspektif keempat adalah learning dan growth. Perspektif ini fokus kepada proses pembelajaran dan pertumbuhan pegawai BPKH.
perspektif ini meliputi sasaran terhadap peningkatan produktivitas pegawai, kompetensi, dan tingkat engagement terhadap tupoksi atau tugas pokok dan fungsi pekerjanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai selayang pandan BPKH. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.